Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Luar biasanya boleh semangat, luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Amin. Saya udah Bapak Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu untuk kami ya Bapa. Kami boleh datang di tempatmu ini Tuhan. Kami boleh melayani Engkau ya Bapa. Itu semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Itu semua karena kesempatan yang Tuhan masih berikan buat kami Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami datang untuk menyembah-Mu. Kami datang Tuhan Yesus ke dalam bait suci-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Pujian ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima
inilah pujian kami Tuhan. Betapa kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh ada dalam keadaan sehat Tuhan. Dan boleh memuji Engkau Tuhan. Itu semata-mata karena anugerah dan penyertaan-Mu ya Bapa. Tuhan, sebentar kami ingin mulai ibadah-Mu, berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita menaikkan pujian ini. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Korban tantangan kita pada pagi hari ini, kita berikan pujian, ku bawa kepadamu, takkan pernah ku bawa. Katakan ku bawa kepadamu.
Bapak Ibu, biar Tuhan yang membalasnya berlipat kali ganda. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku
kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berbicaralah melalui hamba-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan pujian ini sekali lagi refnya saja. Untuk mimba saya serahkan kepada Bapak Gembala. Firman-Mu Tuhan. Pada pagi yang indah ini, dengan rendah hati kami datang kepadamu untuk mendengarkan pesan kebenaran firman-Mu. Menghadapi situasi kondisi yang terus berubah-ubah ini, kami harus berpegang kepada kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya kerinduan kami hari ini, Engkau berfirman kepada kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami sekalian, sehingga pagi ini kami semua diberkati, kami semua dipulihkan, dan kami semua disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang agung. Kami siap mendengarkan pesan-Mu. Haleluya. Yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, hari ini kita masih belajar beberapa tokoh Alkitab. Dan hari ini kita akan membahas tokoh dari Perjanjian Lama. Kalau beberapa waktu yang lalu kita belajar tokoh Epafras di Perjanjian Baru. Kemudian kemarin Pak Ateng, siapa tokohnya? Ya, Rut, Perjanjian Lama. Nah, hari ini kita kembali di Perjanjian Lama. Nah, tokoh ini memang pasti jarang dikenal, tapi dia mempunyai karakter yang sangat baik. Ya, saya sudah mempersiapkan PowerPoint-nya bersama Ica, rupanya it is something how, ada sesuatu nggak bisa di ini, tapi ya no what nggak apa-apa. Jadi kita akan melihat satu tokoh ini dari kitab 1 Tawarikh. Mari kita buka 1 Tawarikh pasal 27 ayat yang kelima. Saya bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. 1 Tawarikh pasal 27 yang kelima. Panglima yang ketiga untuk bulan yang ketiga ialah Benaya, anak imam kepala Yoyada, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Amin. Nah, hari kita akan bersama-sama membahas seorang tokoh yang namanya Benaya. Kalau bahasa Sunda teh Ben Aya. Ya. Ben Aya. Jadi Beni Aya kata gitu ya. Nah, setiap nama punya arti. Kita selalu membahas gitu ya. Nah, arti Benaya adalah Tuhan telah membangun. Rupanya karakternya Benaya ini yang dibangun kemudian. Perlu pada hari ini kita sama-sama mempelajari Bapak Ibu Saudara. Siapa Benaya ini? Kalau tadi kita sudah baca bersama-sama, rupanya Benaya adalah seorang panglima tentara Israel. Ini zamannya Raja Daud.
Tetapi juga selain seorang prajurit dengan pangkat panglima, Benaya ini juga seorang imam. Jadi ada 2 poin dari tokoh Benaya. Sebagai seorang imam, tapi juga dia sebagai seorang prajurit. Kenapa seorang imam? Rupanya ayahnya yang bernama Yoyada ini juga menduduki jabatan imam di Yehuda Selatan. Ini sebelum kerajaan Israel terpecah menjadi 2, saudara ya. Masih ini kerajaan Israel Raya dipimpin oleh Raja Daud. Kalau mempelajari silsilah kerajaan, hanya 3 raja yang memerintah kerajaan Israel Raya. Yang pertama adalah Raja Saul. Yang kedua adalah yang kita hari ini bahas, Raja Daud. Nanti setelah yang ketiga baru Raja Salomo. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat dari arti namanya, Tuhan telah membangun. Karakternya yang telah dibangun oleh Tuhan untuk menjadi panutan di mana kita pelajari hari ini. Yang pertama, saudara, karakter, yaitu dia memiliki keberanian. Coba 2 Samuel pasal 23 ayat 20 kita lihat. 2 Samuel pasal 23 ayatnya yang ke-20. Selanjutnya Benaya bin Yoyada, ini Benaya anak Yoyada gitu ya, anak seorang yang gagah perkasa, yang besar jasanya, yang berasal dari Kabzeel. Ia menewaskan kedua pahlawan besar dari Moab. Juga pernah ia turun ke dalam lubang dan membunuh seekor singa pada suatu hari bersalju. Yang menjadi perhatian kita adalah ia pernah turun ke dalam lubang dan membunuh seekor singa pada suatu hari bersalju. Situasi kondisi yang sangat berbahaya bagi para prajurit, maka Benaya mempunyai sebuah tanggung jawab, saudara, untuk mengalahkan singa ini. Yang luar biasa, dia tidak mengalahkan di di lapangan yang terbuka. Dia harus masuk, katanya kemana? Ke lubang singa. Kan lubang itu kan kalau sumur kan, bayangkan singa di situ dia masuk ke dalam, membutuhkan sebuah keberanian yang luar biasa. Dia punya tanggung jawab besar untuk tentunya menolong anak buahnya di sini. Dia turun ke dalam lubang singa itu, kemudian dengan gagah berani, saudara, dia mengalahkan singa. Kemudian kalau kita lihat lagi ke dalam ayat berikutnya, ayat yang kedua masih dikatakan, ia pernah turun ke dalam lubang membunuh seekor singa. Ayat 21-nya, saudara. Pula ia membunuh seorang Mesir, seorang yang tinggi perawakannya. Di tangan orang Mesir itu ada tombak, tetapi ia mendatangi dengan tongkat, merampas tombak itu dari tangan orang Mesir itu, lalu membunuh orang itu dengan tombaknya sendiri. Kira-kira terlintas enggak? Mirip siapa dia nih? Punya pengalaman seperti siapa? Ya. Jadi Benaya ini sekali, walaupun nama tidak gitu terkenal, tetapi di Alkitab dicatat, dan kemudian Tuhan memberkati karena punya karakter yang pertama, pemberani. Dia berani masuk ke lubang singa. Ini sesuatu yang dibutuhkan di atas rata-rata. Yang kedua, dia berani katanya mengalahkan raksasa di Mesir. Ingat, Goliatnya bangsa Filistin. Ya, kalau Filistin itu Goliat dengan pedang, tapi kalau ini dengan apa katanya? Tombak. Nah, dari karakter yang pertama ini, saudara sekalian, yang perlu menjadi perhatian kita. Kita perlu juga mempunyai karakter ini.
menjadi anak Tuhan yang berani menghadapi tantangan dalam situasi kondisi yang hari-hari ini pasti Bapak Ibu sudah mengalami problem. Sederhananya, ketika menghadapi tantangan jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah. Benaya ketika dia melihat ada masalah yaitu singa, apalagi di lubang, kan dia nggak bilang, aduh takut nih gue nih, lu aja dah. Enggak saudara, dia berani menghadapi tantangan itu. Dia nggak gentar saudara, dia turun. Dia ingat kisah siapa? Rajanya. Dia kan lagi mengabdi sama Raja Daud nih. Dengan gagah berani dia hadapi tantangan itu. Jadi kesulitan apapun yang hari-hari ini sedang saudara hadapi, jangan pernah putus asa. Jangan pernah menyerah saudara. Hadapi tantangan itu, kesulitan itu, problem yang sedang saudara hadapi, itu harus dengan berani. Dan saya percaya Benaya tentu mengandalkan Tuhan. Itu kuncinya. Karakter yang kedua saudara-saudara sekalian, Benaya juga belajar dari teladan seniornya yaitu siapa? Rajanya di sini, Raja Daud. Tentunya sebagai prajurit yang dekat dengan Raja Daud, Benaya banyak tahu kehidupan Raja Daud. Daud orang yang takut akan Allah. Saya lagi kata takut, sudah berapa kali saya jelaskan. Orang yang menaruh rasa hormat sama Tuhan. Dibikin lagu tuh lagu-lagu di Mazmur. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Dia berani saudara. Karena apa? Dia mengimani ada gada Tuhan yang selalu menyertai, melindungi dia. Jangan pernah takut menghadapi kesulitan saudara-saudara. Kenapa? Ada Tuhan sebagai Immanuel. Amin. Dia adalah Allah yang beserta dengan kita. Benaya belajar seperti Daud, punya sifat pemberani. Situasi apapun dia nggak gentar, dia hadapi. Karena apa? Karakter yang kedua, dia belajar sifat atau karakter keteladanan Raja Daud. Hidupnya Benaya juga dekat dengan siapa? Dengan Tuhan, saudara. Jadi bukan hanya sifat pemberani Daud, tapi juga kehidupan dekatnya Daud kepada Tuhannya. Benaya juga belajar ke situ, saudara-saudara. Coba kita melihat dari 2 Samuel pasal 18 ayat yang kelima. Keteladanan ini ada berhubungannya dengan ketaatan, saudara ya. Dan raja memerintahkan kepada Yoab, Abisai dan Itai, ini 3 panglima besar, saudara ya. Perlakukanlah Absalom, ini anaknya Daud, orang muda itu dengan lunak karena aku. Karena aku jangan kau bunuh tuh. Dan seluruh tentara mendengar, termasuk di sini Benaya. Ketika Raja Daud memberi perintah itu kepada semua kepala pasukan, termasuk Benaya di sini saudara ya. Posisinya Benaya kepala pasukan, tapi ada beberapa orang kepala pasukan mengenai Absalom. Menaruh rasa hormat sama Tuhan. Di sini kita lihat bagaimana Daud saudara-saudara mengajarkan kepada seluruh prajuritnya. Ketika anaknya berontak, dia bilang, kalau nanti perang itu anak saya jangan dibunuh. Daud sangat sayang sama anaknya. Halo anak-anak, orang tua sayang sama kalian. Bandel apapun, senakal apapun, Daud saudara dia sayang sama Absalom. Ingat ya, semua mendengar termasuk Benaya saudara. Kita tahu tentu Daud juga menaruh hormat sama Tuhan. Benaya juga ketika dia mendengar hal ini saudara. Ketika ada kesempatan juga ketika Absalom tersudut. Bahkan kemudian juga dia bisa membunuh, dia lapor sama atasannya, panglimanya Yoab. Jadi kalau panglima itu mungkin membawai 3 angkatan, darat,
laut, udara gitu ya. Dia ini Benaya ini di antara 3 divisi ini. Yoab itu panglimanya begitu. Lapor. Yoab sebentar. Siapa tadi panglimanya? Benaya ini sudah ketika dia mendengar apa yang dikatakan oleh Raja Daud, mendapat kesempatan untuk membunuh, dia tidak membunuh karena dia ingat pesannya Daud. Dia menaruh rasa hormat sama Tuhan. Oh iya, Baginda berpesan untuk tidak membunuh. Dia enggak membunuh. Dia lapor kepada atasannya, justru atasannya bilang, waduh, kalau saya jadi kamu udah saya bunuh, mesti saya kasih kamu 10.000 sikal perak. Justru kemudian yang membunuh adalah atasannya. Benaya tidak berani menyentuh seorang anak raja. Ini juga yang perlu saudara menjadi panutan bagi kita, bagaimana kita perlu menaruh rasa hormat sama Tuhan. Lewat siapa? Kalau Benaya melalui Raja Daud. Senakal apapun, segala apapun kita harus menyayangi. Kalau di sini konteksnya anak kita, orang tua kita, mertua kita, mantu kita, siapapun saudara sekalian. Artinya melepaskan roh pengampunan, saudara. Daud dia melepaskan roh pengampunan. Setelah dia dengar Absalom anaknya dibunuh, dia menangis. Dia nggak mau makan, dia nggak minum, saudara. Betapa dia menaruh rasa kasih yang luar biasa. Anaknya berontak, dia masih sayang, saudara. Karena dia dekat dengan Tuhan. Tuhan mengajarkan roh pengampunan, diampuni, saudara. Dan ini kehidupan dari Raja Daud seniornya ini, Benaya belajar juga untuk menjadi teladan bagi orang-orang lain. Kalau di Perjanjian Baru kita tahu tokoh Alkitab yang belajar dengan seniornya siapa? Misalnya salah satu Timotius. Timotius dia belajar sama siapa? Mentornya, seniornya, Rasul Paulus. Dari kecil engkau mengenal Alkitab. Ketika Timotius diingatkan oleh Rasul Paulus, dan Paulus juga berkata kepada murid-muridnya, Timotius, Titus, Onesimus, banyak tuh saudara ya, Filemon, dia bilang gini, ikutlah teladanku seperti aku mengikuti teladan Kristus. Jadi enggak, ikutlah teladanku, titik, enggak. Dia enggak mampu, kenapa? Dia bisa karena apa? Dia belajar dengan Kristus. Timotius, saudara sekalian, problemnya berat. Papanya pelaut. Ya tentu tahu kan kalau pelaut itu bagaimana. Tapi kemudian Timotius dia tetap berpegang kepada firman Tuhan. Dia belajar seperti siapa? Rasul Paulus. Yang terakhir, yang ketiga, saudara-saudara sekalian. Karakter yang ketiga adalah si Benaya ini memiliki kesetiaan. 1 Raja-Raja 2 ayat 35. Mari kita lihat. 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 35. 1 Raja-Raja pasal 2 35. Raja mengangkat Benaya bin Yoyada menggantikan Yoab menjadi kepala tentara, dan raja mengangkat Imam Zadok menggantikan Abiatar. Kita lihat atasnya, Yoyada menggantikan Yoab menjadi kepala. Artinya dari 3 divisi ini, ya kalau Indonesia kan angkatan darat, angkatan udara gitu ya. Ini Benaya di salah satu ini, panglimanya kan ada di atas. Nah, akhirnya Tuhan melalui Daud melihat Benaya ini tokoh yang setia, diangkatlah menjadi paling atas seorang panglima kerajaan. Orang yang setia adalah orang yang memiliki integritas, loyal terhadap Daud. Bahkan bukan hanya zaman Raja Daud, saudara sekalian. Ketika zaman Raja Salomo, Benaya pun diangkat menjadi panglima perangnya. Atas apa? Rekomendasi Raja Daud. Jadi sebelum Daud dia meninggal dunia, dia angkat Benaya menjadi panglima perang, membawa beberapa divisi itu. Nanti saudara bisa melihat di dalam kitab Tawari, kitab Raja-Raja saudara ya. Ketika Daud akan meninggal, dia bilang sama Salomo anaknya,
Kalau bahasa Jawa, le rene ole gitu ya. Kalau orang Purmanya, nduk rene nduk gitu sini nah. Kalau nanti kamu mengangkat panglima, jangan digeser dan diganti, tetap Benaya. Dia punya sifat pemberani. Dia punya keteladanan. Dia orang yang punya integritas, setia. Saudara-saudara dimanapun, kalau kita punya karakter ini, percaya saudara, kita akan banyak direkomendasikan tanpa sepengetahuan kita. Saya sendiri banyak mengalami, banyak belajar itu. Saya merekomendasikan atau saya sendiri direkomendasikan oleh orang. Saya tanya dari siapa ini, saya kontak, aduh, CC ya, atau mungkin kalau saya nggak ngomong ini bagus nih, ini gitu. Gimana siapa pembicara pun. Nah, jadi kalau seseorang memiliki karakter, pertama sifatnya pemberani, berani menghadapi tantangan, nggak gampang putus asa. Dua, punya sifat atau karakter teladan. Yang ketiga, dia memiliki kesetiaan. Kesetiaan pasti adumi dengan ketaatan. Akhirnya klimaksnya Benaya menjadi seorang yang sukses dalam hidupnya, menjabat panglima perang di dalam 2 raja. Pertama Daud, setelah Daud meninggal, kemudian dalam Raja Salomo. Dan mari kita akan tutup dari Amsal pasal 20 ayat 7 sebelum kita akan menerima sakramen perjamuan kudus. Amsal pasal 20 ayat yang ke-7. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Orang yang bersih kelakuannya, orang yang setia, saudara. Kalau dilihat atas ayat sebelumnya tuh ya, di ayat sebelumnya itu siapakah yang orang setia gitu ya. Kalau orang yang bersih kelakuannya, saudara, memiliki setidaknya seperti Benaya karakter ini, saudara. Perhatikan, berbahagialah. Dan sepanjang sejarah ada banyak orang keturunan karena apa? Memiliki karakter yang baik, punya integritas. Itu sebabnya mari Bapak Ibu saudara sekalian, tokoh ini harus menjadi sorotan bagi kita. Kita harus amati dengan cermat, diuji, dan kita sudah melihat saudara sekalian terbukti Benaya dari orang yang tidak ada apa-apanya kemudian memiliki apa-apa. Dari seorang imam, tentara biasa, kemudian jenjangnya naik, semua karena pertolongan Tuhan. Tapi jangan lupa, unsur yang pertama pertolongan Tuhan, karena dia hidupnya dekat, tapi juga memiliki karakter seperti ini. Yang kalau saya lihat sih, saya teliti, tidak beda jauh seperti siapa? Raja Daud. Ya, dan inilah saudara tokoh yang kita bahas hari ini. Yang berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Amin, Tuhan memberkati. Mari kita pakai berdiri, kita akan sambut dengan satu pujian. Ku bersyukur Bapa. Di dalam
Banyak yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Amini dan imani hal itu, karena Dia adalah Immanuel. Itu sebabnya menghadapi tantangan apapun, kita belajar seperti Bene, harus berani menghadapi. Jangan mudah putus asa, jangan mudah menyerah. Ada Tuhan bersama kita. Dan yang kedua, bersyukur. Tentunya kita punya orang-orang yang menjadi teladan yang perlu kita juga memiliki hal itu. Dan yang ketiga, saudara, biarlah kita juga memiliki kesetiaan, taat kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, mari kita belajar seperti lagu ini. Ku bersyukur ya Bapa, ku bersyukur ya Tuhan, buat kasih setiamu, Engkau setia. Bahkan ketika kami tidak setia, Engkau tetap setia. Mari kita bersyukur karena Bapa punya rencana dalam hidup kita. Banyak yang Kau berbuat. Amin. Banyak yang Kau perbuat di dalam rancangan indahmu terjadi. Amin. Rancanganmu indah Tuhan, pasti terjadi dalam hidup kami. Amin. Engkau sangat mengerti. Oh, luar biasa. Yang ku perlu Engkau Bapa yang mengerti. Walaupun kami tidak sempurna, kasih-Mu Bapa sempurna bagi kami. Itu sebabnya apa yang pun terjadi kami akan bersyukur. Amin. Bersyukur, terima kasih Tuhan. Haleluya. Buat kasih setiamu di dalam hidup, ku bersyukur. Amin. Kita akan menyanyikan lagu ini sekali lagi, refnya saja tanpa musik. Setelah itu saya berkesempatan Bapak Ibu untuk sudah bersyukur sama Tuhan. Ya, sekali lagi refnya saja tanpa musik. Setelah selesai saya berikan kesempatan setengah menit sudah bersyukur sama Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Amin. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya, glory.
Sungguh Engkau Bapa yang baik. Kami agungkan nama-Mu. Engkau sungguh Bapa yang baik. Ampuni kalau selama ini kami sering komplain Tuhan. Ampuni kalau selama ini kami marah-marah. Ampuni kalau kami selalu emosi kepadamu. Hari ini kami akan belajar selalu bersyukur untuk kasih karunia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Yang belum bisa memberikan pengampunan, lepaskan roh pengampunan. Bersyukur Tuhan telah mengampuni kita. Haleluya. Engkau sungguh Bapa yang baik. Glory. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Engkau sungguh Bapa yang baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Engkau jamah kami pagi ini. Selawat satu persatu. Terima roh Tuhan. Terima karunia Tuhan. Terima roh Tuhan. Terima. Amin. Lawatanmu hari Tuhan untuk menghantarkan kami menjadi orang yang selalu mengucap syukur kepadamu. Terima kasih. Apapun yang terjadi, Engkau selalu bersama kami. Haleluya. Bapa yang baik, terima kasih. Hari ini Tuhan, Engkau sudah melawat kami. Dan mulai hari ini Tuhan, kami akan belajar untuk menjadi orang yang berani. Karena Engkau beserta dengan kami. Kami tidak akan mudah putus asa dan tidak akan mudah menyerah. Kami akan menjadi belajar sebagai orang yang memiliki teladan. Bahkan kami akan belajar setia kepada firman-Mu seperti Engkau setia kepada kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan kembali menerima berkat-Mu melalui sakramen perjamuan kudus. Kembali layakkan kami, sucikan kami dan kuduskan kami. Sehingga melalui sakramen perjamuan kudus ini, dengan dahsyat kembali kuasa-Mu melawat kami dan kasih-Mu melingkupi kami. Kami pulang mendapat pemulihan daripada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, Gembala kami yang agung, kami siap kembali diberkati melalui sakramen perjamuan kudus. Haleluya. Yang siap diberkati kembali sama-sama berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan mempersiapkan menerima sakramen perjamuan kudus. Mengundang Bapak Ateng dan Ibu Bram untuk kita sama-sama melayani Tuhan. Kita akan mempersiapkan diri dengan satu pujian. Dia Yesus telah mati bagiku. Saya berharap yang belum dibaptis untuk tidak mengambil dulu ya, tapi sudah bisa juga untuk sama-sama menerima berkat Tuhan. Mari kembali menghormati Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri. Dia Yesus telah mati bagiku. Selamatkan jiwaku.
selamalah. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia sembahku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkat ku jadi anak-Nya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Mari kita angkat roti di atas tangan kanan kita. Saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kembali kita akan mengangkat cawan di atas tangan kanan kita. Saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan lagi kembali lagu yang tadi kita nyanyikan. Ku bersyukur Bapa, refnya kita akan masuk dalam doa. Amin. Haleluya. Bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur Bapa, bersyukur kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan.
dengan penuh ungkapan syukur kami terima berkat-Mu, baik tadi kebenaran firman-Mu dan juga sakramen perjamuan kudus ini. Haleluya. Yang sudah berkati sama-sama kita berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Nah, yang pertama kita akan menyanyikan satu pujian panjang umurnya yang berulang tahun pada bulan November ini, ya. Baik, yang ulang tahun bulan November ini nanti setelah lagu ini berdiri kita doakan. Kita nyanyi dulu ya. Panjang umurnya Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Sekali lagi kanan. Panjang umurnya Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan Bapak Yunus, Pak Wahyu nanti jam kedua ya. Ibu Rohana udah. Monggo yang bulan November. Ibu Josephine, ada lagi? Iya. Ada 4 orang ya, Pak Wahyu ya. Baik, mari Bapak Ibu kita arahkan tangan kita bangkit berdiri dulu, kita arahkan tangan kita supaya Tuhan memberkati mereka. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersuka cita kalau hari ini rekan-rekan saudara kami telah Engkau tambahkan usianya 1 tahun kembali. Itu sebabnya sebagai saudara bersaudara pagi yang bersukar ini, kami dukung mereka dalam doa. Bapak Yunus, Ibu Josephine, Ibu Rohana, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia-Mu melingkupi kehidupan mereka. Berkat-Mu baik jasmani dan rohani senantiasa melimpah dalam hidup mereka. Penyertaan-Mu selalu ada dan Kau anugerahkan kesehatan yang prima. Dalam nama Tuhan Yesus, rencana-Mu yang terbaik Engkau anugerahkan kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Hanya satu saja dukung doa Bapak Ibu. Rencana Natal kita baik untuk Natal sekolah minggu, kita masih online sekolah minggu, Natal umum. Saya berharap akhir bulan ini sudah diinformasikan kita sekali atau 2 kali. Kita berharap 1 kali gitu ya. Dukung dalam doa, dan kami memang tidak membentuk panitia Natal secara formal. Kita membutuhkan dana panitia Natal, sistemnya penunjukan gitu Pak Ateng sebagai koordinator. Kita membutuhkan 14 juta. 14 juta ini ada beberapa item diantaranya memberikan subsidi Natal sekolah minggu. Ya 2 juta karena kan mereka 2 minggu. Tidak masukkan kita memberikan subsidi, ada banyak hal juga saudara ya. Nanti akan ditempel di pohon mading. Bagi Bapak Ibu yang punya berkat, monggo silakan memberikan, bisa ambil amplop gitu nanti bisa dimasukkan ke kotak situ. Demikian Tuhan berkati. Nah, bulan depan Desember ada jemaat kita yang akan melangsungkan pernikahan. Saya berharap untuk berdiri yang akan melangsung pernikahan, coba dikenal. Nah, ini Yos dengan calonnya Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Mulai minggu depan wajib mengikuti bimbingan pranikah ya. Sudah diinformasikan setiap hari Minggu nanti sekitar jam 10 gitu ya. Baik, mari kita bangkit berdiri. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati sebab Kau besar. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau.
Sungguh dahsyat dan luar biasa hari ini Engkau berfirman kepada kami bahwa kasih setiamu sungguh sempurna bagi kami. Apapun yang terjadi mampukan kami Tuhan untuk berani menghadapi tantangan karena kami mengandalkan-Mu. Engkaulah Allah yang beserta dengan kami, bersama dengan kami. Berikan juga kami saudara memiliki karakter menjadi orang yang bisa diteladani. Yang ketiga, kami memiliki kesetiaan seperti Benaya. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pada ibadah yang pertama, baik seluruh pemain musik, para singers dan WL, tim penyambut tamu, petugas LCD, pelayan perjamuan kudus, maka seluruh hamba-hamba-Mu ini yang sudah melayani kami dukung dalam doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat-Mu melimpah dalam hidup mereka, senantiasa memberikan roh yang menyala-nyala untuk tetap setia melayani-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir baik onsite maupun yang online. Mari Tuhan, yang sedang dalam pergumulan, Tuhan beri kemenangan. Yang sakit dalam nama Yesus Engkau sembuhkan. Yang lemah Tuhan beri kekuatan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan selalu memberkati baik jasmani dan rohani mereka. Bangsa negara kami terus kami dukung doa. NKRI aman di dalam perlindungan-Mu. Dan rencana Natal kami Tuhan, kami akan belajar untuk selalu mengandalkan-Mu. Baik Natal sekolah minggu dan Natal umum, kiranya berjalan juga sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan mari pada pagi ini, kiranya Tuhan Engkau juga memberkati dengan berlimpah seluruh jemaat-Mu yang telah memberi, maupun yang belum bisa memberi, yang setia mengembalikan persepuluhan, yang setia memberikan korban tantangan, berlimpah, berlipat kali ganda. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, kami tutup ibadah ini dengan penuh rasa syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya jemaat, mari kita mengangkat kedua tangan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, diberkatilah engkau ketika engkau masuk ke rumahmu, sehingga rumahmu dan rumah tanggamu aman dalam perlindungan Tuhan. Diberkatilah engkau kemanapun kau pergi, sehingga Tuhan menjadikan perjalananmu berhasil, beruntung karena Immanuel, Allah beserta dengan engkau. Dan kini pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, urapan dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.